Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kembali saat ini kita boleh bangun, itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita pakai waktu yang Tuhan berikan untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang agung, yang mulia, Tuhan pencipta alam semesta ini. Kami mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun saat ini semua karena anugerah Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berikan hikmat, pengertian untuk kami memahami akan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal yang ketiga. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca surat Galatia 3 ayat 29. Tertulis demikian. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara dikasih Tuhan, menjadi ahli waris adalah sesuatu yang membanggakan, membahagiakan, dan sekaligus dapat menjadi sebuah keuntungan. Asalkan saja yang diwariskan tentunya bukanlah hutang atau kewajiban yang lain. Dalam aturan perdata di Indonesia, dikenal golongan 1, 2, 3, dan 4 sebagai ahli waris dari seorang yang telah meninggal. Dan umumnya, ahli waris itu, apapun golongannya, memiliki hubungan darah atau pertalian keluarga, baik dekat maupun jauh. Dalam pasal 3 ini, saudara, Rasul Paulus berbicara soal siapa yang berhak mewarisi janji Allah yang diberikan kepada Abraham. Abraham disebut sebagai bapa dari orang beriman, dan itu sebabnya banyak bangsa yang mengaku-ngaku sebagai keturunan dari Abraham. Walaupun bukti-bukti secara lahiriahnya mereka tidak dapat tunjukkan. Saudara dikasih Tuhan, walaupun kita secara lahiriah bukan keturunan Abraham secara langsung, tapi itu tidak menjadi masalah. Karena kita menjadi ahli waris dari janji Allah, bukan karena perkara lahiriah kita, tapi disebabkan oleh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini menyatakan posisi luar biasa dari setiap orang percaya. Setiap kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah ahli-ahli waris, karena kita telah dijadikan sebagai anak-anak Allah yang maha kuasa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu yang menerima Tuhan Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita menjadi umat pilihan Allah, bangsa yang kudus, imamat yang rajani, oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Kita semua yang beriman memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Tidak peduli etnis, kebangsaan, ataupun status sosial kita. Kita semuanya dijadikan sebagai ahli waris dari janji-janjinya. Saudara dikasih Tuhan, bukankah hal ini adalah luar biasa? Kita adalah pewaris dari janji-janji Tuhan. Sekali lagi dinyatakan dalam Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Allah tidak pernah salah dalam melakukan karyanya, dan ia tidak melenceng dari janjinya sendiri. Secara lahiriah, saudara, Tuhan Yesus menjadi manusia dengan mengambil garis keturunan dari Abraham. Dan itu sebabnya, secara manusia ia adalah ahli waris dari janji-janji yang diberikan kepada Abraham. Dan yang istimewanya di sini adalah dengan kita beriman dan berada di dalam Kristus,
kita juga menjadi ahli waris dari semua janji Tuhan. Posisi kita, saudara, di hadapan Tuhan tidak ada hubungannya dengan mengikuti hukum Taurat, dan tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan suku atau kebangsaan kita secara lahiriah. Di dalam Kristus tidak ada lagi perbedaan, dan kita memiliki segala-galanya di dalam Tuhan Yesus. Sebaliknya, saudara, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak memiliki apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur dan bersukacita, karena janji berkat, janji keselamatan dan kehidupan kekal kita terima di dalam Tuhan Yesus. Mari tetap setia dalam iman kita kepadanya. Jangan lepaskan karena berbagai tawaran dunia yang sesungguhnya tidak berharga. Janji Tuhan itulah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami boleh mengerti pada saat ini bahwa kami semua yang percaya kepadamu Tuhan Yesus adalah ahli-ahli waris dari janji-janji-Mu Tuhan. Kami memiliki kepastian di dalam Engkau bahwa janji-Mu itu pasti kami miliki, pasti kami terima, dan sudah kami alami pada saat ini. Terima kasih untuk segala berkat, terima kasih untuk keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk karya kasih-Mu Tuhan. Berkati kami ya Bapa di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam setiap kegiatan kami. Biarlah Tuhan yang menolong, menuntun kami, sehingga apapun yang kami lakukan senantiasa membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan doa, setiap permohonan doa, agar Tuhan menjawab sesuai dengan keperluan kami masing-masing. Engkau yang mengerti apa yang kami butuhkan, dan kami percaya Engkau akan menyediakan semuanya. Kami percaya kami alami kemenangan, sukacita, dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.